toh sama aku. Ya iya, tapi ini kita mau kemana toh Mas? Tak ajak ke sini. Loh, Tempatnya itu bagus banget oh, ya, lah ya Mas. jelas kok ya. Taman Budaya Embung Giwangan. Ayo ini mahakaryaku. Kak, yang buat? Lo. Yang buat siapa Mas? Calon imamu. Masa yang buat kamu toh Mas? Lah. Ini tuh gampang, Dek. Kok gampang? Ini tuh tak buat lah. Ini semalam. Ini selesai habis subuh. Tadi ya. Rasa ngaku-ngaku mah kaya cerita Bandung Bondowoso loh Mas. Ini saya nggak ngaku-ngaku tapi saya malah ngelemes. Maksud aku tuh Thomas, jangan jadi pengakuan ini tuh punya siapa, buat siapa. Kan aku pengen tahu. Jadi kalau kita habis nikah kan, ya gimana tuh Lah jaminannya? iya. Ini tak buat estetik indah seperti ini tuh hanya untuk dirimu. Toh. Ini tanahnya siapa Mas? Lah, tanahnya siapa kamu tuh nggak ada tanya toh. Ayo. Yang buat juga kamu Mas. Saya sopo toh? Sing iso gawe ngene iki liyane aku. Berarti besok aku bisa request ya Mas, Bisa. kamar utama. Oh, jadi besok ini kan halamannya luas, bisa untuk mepe gabah. Mepet gabah. Mepet gabah. Terus besok kalau bisa toh Mas, nanti dikasih kolam kecil. Wah, Nanti isinya siap. kayak cedol-cedol nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Nanti betul. misalnya ya Mas, digambar. Nah, ini digambar. Nah, mana? Yang untuk gambar. Ah, ini. Ya, no. Misalnya ya. Aduh. Toh. Nah, ini kan rumah kita toh. Seret. Seret. Nah, ini besok untuk kolam ikan, ya toh. Hah? Kamu kalau jerengi kumbahan di sini. Aku pengen kamarnya di sini Mas. Nggak apa-apa. Kamar tidurnya di sini, nanti kamar mandinya di sini. Nggak apa-apa. Nanti kamarku kan di sini Mas, nanti Oh, posisinya terus? ini kamarku di sini. Oh. Nah, kamar mandinya di sini. Oh, kalau bisa nanti ruang tamunya di sini, Dik. Oh, Ah. terus parkirannya di mana Mas? Parkirannya di sini. Ngono lho. Oh lah. Yang gampang. Api Tapi toh. gambarnya ya. Lah iya toh. Lah iya. Halo Bu, Yang aduh. bikin ya. Iya mahakarya saya. Bagus banget ya. Ya jelas toh. Alah. Iya, tenang toh. Tenang, relasi. Terus gimana lagi tadi perkembangannya? Mau rencananya mau dibikin apa? Perkembangannya jadi sebelah sana itu, Bu. Nanti tak buat kamar mandi, toh. Bak airnya di dekat jalan raya sana. Jadi kalau mandi keluar masuk. Mas Pur, kamu tuh nggak tahu beliau siapa? Loh, malah takon beliau siapa lah ya siapa? Aduh, maaf ya Bu Yeti. Kok minta maaf? Lebaran mau piye? Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang punya ini malah. Bukan yang punya Mas Pur. Bukan, aduh. Sopo? Sik sopo? Ibu Kepala Dinas. Ibu kemana? Kok ora omong? Maaf ya Bu, ini sering ngaku-ngaku soalnya kan pengen nikahin saya Cih. gitu loh. Saya pengen menunjukkan sebagai calon imam yang bertanggung jawab dan dapat mensejahterakan. Dari mana? Kok terus ke sini? Jalan-jalan. Lah tadi nggak tahu toh mau diajak kemana, tiba-tiba parkiran. Gedungnya kok bisa sebesar ini Bu Yeti. Karyanya ya. Iya. Terus saya sombong toh, Bu. Padahal dulu cuma jadi tukang ternyata Bu di sini. Lah Ya, iya. jadi tahu ya, karena kan dulu kan tukang jadi tahu Tukang, iya. kayak apa gitu. Tapi Iya. saya Kemudian- kan belum keliling semua Bu. Ini semuanya udah banyak apa ya, bangunan yang sudah jadi. Jadi mungkin perkembangannya di 2023, 2024 udah ada banyak perubahan. Ini baru pintu masuknya aja ya Bu ini. Belum sampai. Iya, ini baru entrance pintu masuknya aja untuk menuju ke Taman Budaya Embung Giwangan. Ya ampun baru masuk aja seperti ini. Ini Sudah megah sekali. Iya, Dan tapi sudah banyak aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan seni budaya yang dilaksanakan di sini meskipun belum di launching begitu. Kalau untuk gambaran kita kan ini belum masuk. Di Iya. dalam itu ada apa saja toh, Bu? Itu? Di dalam ada Mas Pur, ada Mbak Trinil. kita jadi ikon di sini. Ya, jadi kan ini kita masuk di bangunan entrance, kemudian ini ada fasilitas-fasilitas kayak ruang rapat, Iji. meeting room. Oh, ada meeting Iya, room-nya. iya, ini juga ada mini galeri yang sebelah sana. Kemudian ada Waduh. tempat musolanya, kemudian ada toiletnya banyak banget di sini, lantai 1, 2 ada semuanya.
semuanya. Ada berapa lantai, Bu? Ada 2, terus ada gardu pandang di sana kalau mau melihat Jogja. Bisa. Bisa, kalau pacaran. Kemudian masa depannya seperti apa, cerah atau tidak cerah. Waduh, bisa kayak banyak tidak cerahnya, Bu. Ya, kemudian ini kan yang pertama kali dulu embungnya ya oleh BBWSO, kemudian itu ada amphitheater gitu, kemudian juga ada kios-kios, kemudian yang selama ini setiap harinya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat itu ya jogging track itu. Jadi bisa berolahraga juga di sini. Diet-diet atau pengen sehatnya bugar, nah jalan-jalannya di sini. Kemudian itu yang baru Geraha Budaya. Oh, Geraha Budaya. Tempat apa itu, Bu? Itu untuk yang lantai bawah, itu untuk exhibition. Jadi nanti kalau ada pameran-pameran apapun lah, kemudian juga yang di lantai 2 ada konser hall. Wih. Kapasitasnya bisa sampai ya hampir 500 lah. Waduh, Bu, tapi kan konser hall sebenarnya udah ada sendiri kan Yogyakarta? Ya. Kok di sini Kok buat lagi? Ya, Tapi jadi ya, Taman Budaya Bunggiwangan ini memang sangat banyak hal yang kemudian bisa diaktifasi di sini. Karena bisa banyak masyarakat yang melakukan aktivitas-aktivitas baik itu seni, budaya yang kemudian bisa dilakukan di ruang yang sangat berbeda mungkin dengan yang lainnya, karena di sini ada embungnya. Kan mungkin kalau di Taman Budaya biasanya nggak ada ya. Cuma gedung-gedung aja. Ya, jadi ini juga kita juga ada konservasi untuk lingkungan, untuk air kan gitu. Berarti ada wisata air kalau saya snorkeling sambil melihat cedol-cedol yang berenang. Iya, bisa sendiri snorkelingnya tapi pakai gabus ya. Itu udah ada kapalnya ya, Bu ya. Ya, jadi memang untuk lebih ke menikmati suasana yang ada di Taman Budaya Bunggiwangan, karena memang konsep ini kita bangun sebenarnya juga untuk membuat sebuah media baru yang ada di wilayah Jogja yang ada di selatan. Supaya pusat keramaian tuh nggak hanya di pusat kota ya kan, tapi juga di sini, karena ini juga dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pelaku seni budaya dalam berekspresi, kemudian juga mengaktualisasi terkait dengan karya-karya seni budaya yang ada di Jogja khususnya begitu. Jadi ini memang ruang yang kita fungsikan untuk memperkaya yang ada di wilayah Jogja Selatan begitu. Tapi kalau sama ini investor berarti udah pada masuk dong, Bu. Ya, artinya bahwa kita nggak mungkin ya, karena untuk menghidupi dari Taman Budaya Bunggiwangan kan harus juga ada hal yang kemudian ada kerjasama, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian berkontribusi untuk itu, karena nggak mungkin kita pemerintah itu kan anggarannya semua dari pemerintah kan nggak mungkin. Jadi kita memang harus, kebetulan ini kan juga BLUD ya, jadi kita memperluas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemudian melakukan berbagai usaha yang ada di sini, kerjasama. Entah itu nanti ada parkir juga bisa, kemudian juga kios-kios cenderamata atau kios-kios kuliner, kemudian juga mungkin pertunjukan-pertunjukan yang bisa kita kerjasamakan juga, dan berbagai aktivitas yang bisa direspon oleh investor ataupun pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan kami, ya kami sangat terbuka karena kami ingin banyak hal yang bisa dilakukan di sini, dan kerjasama itu yang kita akan bangun, kita akan publikasikan untuk biar semakin banyak yang masuk begitu. Jadi tidak hanya ini buat pemerintah juga, tapi buat masyarakat semua bisa ikut merasakan supaya masyarakat dalam beraktivitas di sini semakin lebih nyaman begitu kan, karena banyak fasilitas yang kemudian mendukung dari aktivitas mereka. Cocok banget, Bu. Karena bagian embung Giwangan ini ada bagian yang cocok untuk tupoksi kita. Tugas pokok dan fungsi. Ada parkir miskin. Bukan, beda parkir. Tapi kalau ngomongin tadi kan bisa dirasakan masyarakat. Kalau misalnya nih, Bu, masyarakat pengen bergabung atau ingin misalnya nih nyewa gedung, apakah bisa kayak gitu? Ya memang kita sewakan ini. Jadi ada perdanya juga yang kemudian kami aset-aset yang ada di sini memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat siapa saja. Tapi juga ada yang sifatnya free, ada yang kemudian kita sewakan, dan kalau misalnya masyarakat merasa pengen memakai fasilitas yang ada di sini tapi mungkin ada keterbatasan ya bisa berkirim surat tapi ke kami gitu melalui UPT Pengelolaan Taman Budaya. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang akan ada event atau apapun ya bisa dengan menyewa di tempat-tempat ini, karena ruangannya ini sangat banyak fasilitasnya. Bisa ada ruang pertemuan, ada mini galeri, ada exhibitionnya, ada konser hall, ada pertunjukan dan sebagainya. Mungkin juga kalau ada yang investor yang mau merespon ini embungnya. Siapa tahu ada floating cinema. Belum ada loh
Siapa tahu Di situ, ada Bu. apa aktivitas-aktivitas yang kemudian apapun lah yang Atau besok malah di sana ada glamping. iya rencananya akan Ada ada. glamping. Ini nunggu investor. Ya mas, gitu. Padahal cuma asalnya ada ya. Iya, rencana ada. Anak muda suka yang kayak gitu. Memang ada glamping yang memang karena biasanya kalau ada event yang agak lama gitu kan butuh juga penginapan gitu kan. Betul. Dan sekalian aja di sini gitu kan. Sekaligus untuk juga beberapa aktivitas anak-anak atau pelajar ataupun ya masyarakat di luar yang mungkin jika dia melakukan aktivitas pertunjukan apapun terus kemudian juga sekaligus staycation di situ kan, stay di situ gitu kan. Barangkali besok ada investor buat glamping, terus nanti ada pertunjukan reguler ya, Mbak. Iya. Terus nanti wisata embungnya udah yang bebek-bebekan itu dinyalakan. Nah, semuanya jadi terus Siapa lalu yang jadi bebeknya? Terima kasih. lalu masyarakat nanti juga bisa jualan di sini Iya ya. bisa, masyarakat kita terbuka. Jadi ada yang disewakan atau ada sistem kerjasama dengan kami gitu. Jadi memang kita terbuka bahwa ini adalah ruang-ruang yang untuk bisa kita manfaatkan untuk semua masyarakat begitu untuk beraktivitas dan juga untuk melaksanakan aktivitas ekonomi juga di sini supaya wilayah Jogja Selatan ini semakin regeng gitu kan, semakin hidup gitu kan ya. Pada sekarang pada Melayu Ngidul pada ke selatan kan biasanya itu ada di pusat kota, sekarang di selatan Bleber ke sini ya, ada. Iya, Ini iya. investor-investor juga Silakan. ditunggu. Nah, Ya, supaya karena masyarakat prospek yang banget ada nih. di wilayah sini juga kan ada dampak positifnya Betul. begitu dengan adanya aktivitas yang sangat bagus. Kalau misalnya setiap harinya ada aktivitas-aktivitas di Taman Budaya Embung Giwangan, kan tentu saja juga berdampak pada masyarakat sekitar gitu. Ya. Ekonomi masyarakat menjadi terangkat. Iya. Tumben kamu pintar, Mas. Berarti kita kalau misalnya mau nyewa gedung buat pernikahan juga bisa. Bisa. Nggak boleh kalau di sini untuk pernikahan. Kalau hanya di parkirannya tetap ya nggak boleh. Beda-beda. Ini memang khusus untuk wisata budaya juga ya. aktivitas ya, Aktivitas yang seninya. seni. Tapi kalau untuk private foto-foto boleh karena di sini kan banyak fotografer juga nanti mungkin yang mau melakukan aktivitas usaha fotografer supaya nanti kan banyak teman-teman yang jogging kemudian betul. ada apapun lah kan di sini juga agak instagramable kan Iya. gitu. Soalnya Bisa. arsiteknya itu bagus-bagus banget tuh. Jadi Spot-spotnya itu banyak. ada. Spot-spotnya, tapi kalau ya. kayak gitu tuh ada biayanya apa? Free aja kalau cuma foto-foto gitu. Ya kalau foto-foto silakan kan datang di sini. Oke. Cuman kalau misalnya nanti bawa fotografer kemudian sebagainya, Tetap ya itu lapor nanti ya? ada, ya ada. Oh, oke. Ada Tetap tasnya. ada regulasinya lah yang penting Lah, ada iya. peraturannya. Ya Oke. ampun. Makasih Bu, ini Oke. sudah ngobrol-ngobrol. Kita mau keliling-keliling dulu soalnya baru aja mendarat di sini. Jangan lupa ya, ada spot romantis di sini. Di atas ya. Iya. Nanti tinggal jegur aja gitu. Nyelam kita. Iya. Makasih Bu. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih. Pulang aja lagi. Mari Ya, Bu. ya monggo aja. Kita ke sana ya, Iya, Mas. iya, yuk. Aduh, ya ampun, HP-nya kayak gini, Mas. Aduh, ya ampun. Ayo, Dik. Nanti kita jajan. Ayo jajan kok ya sama aku kok ra jajan di sini-sini. Wah, iki ono sapa iki? Ini Pak Sekda ada di sini. Pak Wahyu. Mbak Dina. Mas Mas Seton. Pur. Aduh, Cik. pas baru ngomongin jajan kok sudah ada investor di sini. Betul. Ketemu dengan donatur-donatur. Ada bohir. Aduh, baru kumpul-kumpul, Mak. Nggih niki ngadidi. Didi. Walah, yang mencari vitamin D. Mencari vitamin Kalau D. Jawa, kalau dalam bahasa Inggris tuh kekaring ya, Pak. Oh iya, kekarengan. Kekarengan, aduh. Beliau ini mencari vitamin D karena duduk-duduk. Duduk-duduk niku ngeten, Mas. Ini nggak pondasi, Pak. Baru kali ini bersama Pak Aman, tapi kok merasa tidak aman. Merasa terancam. Pak, ini kebetulan baru pada kumpul. Nggih. Ini saya ada video menarik. Waduh, ini apa kita kan itu, baru Mbak? Menarik napa seneng-senengnya. mengulur? Waduh. Tuh, nek menarik ini Menarik. Mendorong aja menggeret gimana? gitu ya. Nggih, Ini nggih. kan kita baru seneng-senengnya jalan-jalan di Taman Budaya Embung Giwangan. Nggih, nggih. Pengen ngeliatin video yang baru. Ini ciamik banget, boleh kita Trending ini, Pak. tonton dulu, Pak. FYP. FYP. Yogyakarta adalah kota yang memiliki julukan kota pelajar berbasis kebudayaan. Ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga menjadi salah satu kota yang selalu menjadi tujuan favorit para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Oleh karena itu,
pemerintah sangat optimis merancang program pembangunan untuk meningkatkan kualitas pariwisata di kota Jogja tersebut. Pemerintah berupaya untuk menggali potensi pembangunan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di berbagai wilayah kota Jogja. Salah satunya adalah investasi wisata yang berada di kota Jogja bagian selatan. Taman Budaya Embung Giwangan atau TBEG merupakan salah satu rencana yang akan dikembangkan di kawasan Jogja bagian selatan. Taman ini dihubungkan oleh jalan kolektor sekunder yaitu Jalan Tegal Turi Sorogenen, dan kawasan ini difokuskan pada wisata pendidikan dengan adanya Taman Pintar 2 yang sedang dikembangkan. Program tersebut diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah atau RRPJM Kota Yogyakarta dengan mengidentifikasi kondisi investasi di Kota Yogyakarta sebagai kota wisata dan budaya adiluhung. Tujuan pemerintah melaksanakan pembangunan wisata Kota Jogja adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik minat investor agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang berkelanjutan. Nah, gimana Pak? Bagus tapi videonya. Bagus, Pak. Wah, luar Wah, biasa. ini. Sampai di luar ya. Ini memang sangat luar biasa ya wisata-wisata yang ada di kota Yogyakarta, khususnya di Taman Budaya Embung Giwangan ini loh Pak. Tapi kalau keterlibatan dari pemerintah itu untuk apa ya menggait investor-investor ini bagaimana? Janjannya bagaimana loh Pak itu? Oh, janjannya. Iya. Lah niki kan fungsinya sebagai magnet. Nggih. Sebagai magnet. Artinya kalau magnet itu harapannya kan bisa kemudian menarik yang lain. Sehingga oleh karenanya harapannya magnet pembangunan di Yogyakarta dengan Embung Giwangan dengan taman budayanya harapannya menjadi penarik kepentingan-kepentingan ekonomi yang lain. Kira-kira begitu. Karena kota Yogyakarta bagian selatan ini memang sedang kita ingin dorong menjadi kawasan tumbuh kembang cepat begitu. Walah. Tapi ini pengen ke Pak Wahyu. Setelah Pak Wahyu belum. Lah yo Pak Wahyu ki Apa? Ngene iki apa? kecantol. Hati-hati loh Pak, jangan terlalu dekat. Oh, gitu ya, Soalnya Mbak? banyak kasbonnya. Data omong. Nah, beliau ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Nah, ini kepala. Teman saya nggak berani Pak. Dicerahkan loh. Tapi Pak Wahyu pengen, tadi kan Pak Aman memang pengen bisa menjadi menarik investor-investor. Tapi kenapa yang dipilih kok Taman Budaya Embung Giwangan? Iya, dipilih menjadi hub ya Hub, tentunya. ya, Jadi Taman Budaya Giwangan memang coba kita siapkan menjadi sebuah hub dari beberapa titik ungkit yang ada di kawasan Jogja Selatan. Titik-titik ungkit ini sudah kita siapkan sebelumnya. Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah pimpinan Pak Wali dan Pak Sekda sudah menyiapkan beberapa titik ungkit yang ada di kawasan Jogja Selatan ini yang diharapkan nanti bisa dirangkai menjadi satu dengan hub, dengan main gate, dengan entry yaitu Taman Budaya Giwangan ini. Jadi kayaknya seru sih Mbak besok itu. Kalau seandainya semuanya sudah siap dan terangkai menjadi satu. Wah, iki ditunggu ya Mas. Get entry. Ya, Seru. And this point. Ya, Seru, titel itu. seru. Seru. Berarti ono kata. Apa? Kata seru. Pak Aman. Mendong gitu. Tapi sebenarnya kalau dari pemerintah langkah-langkahnya yang udah dilakukan apa Pak Aman? Ya, Untuk menggait investor-investor. ya kita dalam konteks menggait investor itu adalah menciptakan iklim kondusif. Nah, bagaimana iklim kondusif di Yogyakarta didesain sedemikian rupa sehingga investor mau datang. Yang pertama tentu ada magnetnya, maka kita sediakan. Yang kedua adalah menyangkut regulasinya. Nah, itu juga bagian dari iklim kondusif. Yang ketiga adalah stabilitas masyarakat yang lebih mampu menerima investasi ini juga bagian daya dorong yang menjadi menarik agar kemudian investasi bisa bertumbuh di kota Yogyakarta. Kira-kira itu. Jadi kuncinya adalah iklim kondusif. Nah, ini kita
jadi tahu tambahan informasi ternyata ada iklim panas, iklim dingin, ditambah Iklim kondusif. Nah. Iki pendak opo ya? Bulannya apa Lah ya? iya. Niku teng tengah-tengah. Wonten nek teng mriku wonten musim semi lah niku. Oh, di tengah-tengah itu Jadi ya, Pak? kondusif niku pacare semi niku. Nah, Paham? semiem. Yang pokoknya itu kalau iklim kondusif itu kalau sudah melewati iklim prihatin ya, Pak. Nah. Tapi kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, Pak, Iya. ini kan pasti langkah-langkahnya ada yang berbeda juga kan? Pak, Betul, sama? nggak berbeda, tetapi dalam satu rangkaian Oke. gerak langkah yang sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Karena pemerintah Kota Yogyakarta kan ada beberapa OPD dengan tugas dan fungsi masing-masing, Iya. dikoordinasikan supaya visi untuk bisa menjadikan kota Yogyakarta wilayah selatan sebagai kota tumbuh kembang cepat ini nanti bisa terwujud dengan secepatnya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada beberapa titik ungkit yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, bahwa di wilayah timur itu ada pusat kerajaan Mataram Islam pertama, itu siap menjadi titik ungkit baru. Kemudian terminal Giwangan dengan segala fiturnya sebagai terminal tipe A itu juga bisa ke depan menjadi sebuah tempat untuk pintu masuknya bis-bis pariwisata dan sebagainya. Kemudian di dekat kita ini Nggih. ada juga kebun plasma nutfah pisang dengan 330 varietasnya. Wow. Pirsa Thomas pisang itu, Iya, iya, pisang itu ternyata ada 330. Yang ternyata pisang itu Parek lho niku 300. Nah, 330 Pak. parek betul itu. Iya. Dan pisang itu ternyata memiliki hikayat di mana dia akan beririsan dengan kehidupan kita mulai dari lahir sampai mati besok. Jadi storytellingnya bagus banget nih. Kemudian agak ke sana ada pasar Prawiro Taman. Oke, Itu oke. pasar modern dengan kegiatan ekraf yang bertumbuh terus di sana. Kemudian di sebelah selatannya ada Pasti juga. Iya. Kemudian di dekat sini juga ada UPT Logam yang dengan storytelling yang menarik nanti bisa menjadi wisata edukasi pembuatan kreativitas dari logam. Logam. Jadi banyak titik-titik ungkit baru yang siap dirangkai dengan keberadaan Embung Budaya Giwangan ini. Kalau tadi Pak Sikda ngendiko konotasinya bagaikan sebuah magnet, Iya. nah daya magnet ini akan terus menerus ada sehingga mampu menarik wisatawan maupun calon investor untuk datang ke Kota Yogyakarta menanamkan investasinya. Oh, ini bagus toh. Konsepnya itu sudah naik sama Pak Wahyu tes. Tapi selama ini promosinya udah bekerja sama dengan siapa aja, Pak? Ya, dalam waktu dekat ini atas izin dari bapak-bapak kami yang di atas, kami juga akan mengadakan seperti gathering dengan potensial seller yang ada di Bali. Kami juga mengajak teman-teman sampai di dari Bali, iya. Dinas Perizinan untuk bisa membawa investment project ready to offer. Wah, pernah dengar nggak ya Mas Pur? Baru ini Pak Ya, niki, saya, Pak. Pak. Inggris barang ten rodanya lho, Pak. Gak Google Mas. Oh, nggih nggih. Ini aja Google nggak punya, Pak Aman. Jadi proyek-proyek apa, Iya. proyek-proyek investasi apa yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor. Kebanyakan juga yang ada di kawasan selatan ini. Nah, ini adalah upaya konkret kita selain menjajakan semua Iya. potensi pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta, industri pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta, kita jajakan ke Bali dengan harapan kita akan banyak dapat ikan. Jadi Iya. seperti berburu di kebun binatang. Jadi kita nggak perlu harus ke hutan nyari apa-apa, langsung Biar kebun mereka binatang. memangsa sendiri ya. Nah, langsung dapat itu. Insya Allah harapan kami seperti itu. Kanibal ini mboten kanibal lho Mas. Tapi kita pengen juga ke Mas Eton. Kalau ini kan mewakili dari HIPMI. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Luar. Ini muda-muda udah jadi pengusaha. Kalau Beda- kita apa-apa diusahakan kok, Mas. Ning kula mboten percaya nek muda. Loh kok Kudu mangap sih dideloki poel mboten. Pun poel nang Pak dereng. Aman. Ini kalau dari Mas Eton, ini kan dari HIPMI ini. Ini kalau dilihat udah keliling-keliling di Taman Budaya Embung Giwangan, toh Mas. Nggih, Ini sampun. sebenarnya prospek enggak ini kalau untuk investor datang ini ke sini. Keterlibatane Nah, HIPMI niku pripun Mas niki? Nggih. gimana Mas Eton? Nggih, mohon izin Pak Sekda, Pak Din. Ya. Saya tadi lihat-lihat sementara di sini memang potensial tinggi dan tadi kan Pak Din udah bilang bahwa di Bali ya udah menawarkan harapan kami juga yang di HIPMI ini kan berlatar belakang dari berbagai pengusaha gitu kan. Harapannya kita juga bakal diajak kolaborasi nih Pak gitu kan untuk di Embung sini. Potensial sekali di sini bisa kita mengadakan kolaborasi dengan kayak HIPMIRAN juga bisa dan
Mungkin juga akan di sini ada mancing bersama dengan teman-teman usaha di sini penghipmi, dan memang sangat potensial sekali untuk usaha di sini dikembangkan gitu. Nanti mungkin setelah ini bisa ngobrol-ngobrol tentang kolaborasi kita dengan teman-teman HIPMI juga. Sudah banyak program yang pengen dilakukan ya Mas ya. Tapi kalau yang paling bisa dijangkau oleh masyarakat kalau pengen invest di sini apa Mas? Yang paling cocok menurut Mas Eton di sini? Ya, tadi yang kayak mungkin tempat publik ya, untuk tempat kayak misalkan untuk lari pagi. Lari pagi ya yang paling pagi cocok. di sini. Terus mungkin bisa juga nanti mengadakan seperti ikan itu menangkap ikan bersama kayak mancing mania lah itu. Bisa potensial sekali. Di dalam kolam, Pak. Ini lagi loh Mas. Atau mungkin teman-teman HIPMI bisa mengadakan event di sini untuk pengunjung bisa cek kodam. Siap. Ora medeni to, Mas. Dan Diponegoro. Tapi Pak Wahyu, kalau menanggapi dari Mas Eton, ini sebenarnya kalau masuk ke sini itu digratiskan atau ada beberapa event yang dipungut biaya nggak sih? Kan sebenarnya pada bertanya-tanya. Kalau ada acara gitu tuh ada yang gojek-gojek gitu, ada yang mau masuk gitu Pak Wahyu. Kalau untuk masuknya orang perorangan sekarang masih dibebaskan dari retribusi, tetapi kalau untuk event mungkin lebih tepatnya langsung bisa berhubungan dengan teman-teman dari Dinas Kebudayaan yang langsung mengawal operasional dari embung budaya ini. Jadi menarik sebenarnya kalau kita banyak mengadakan event di sini. Mas Pur, Mbak Dina juga pirsa kan di mana-mana kalau seandainya menyelenggarakan event itu kita harus memikirkan tempat parkir. Lah di sini tuh tempat parkirnya udah siap. Selain di tepi jalan besar, jalan protokol, tapi juga tempat parkir sudah siap dengan view yang sedemikian bagus, landscape-nya juga menarik. Jadi sebenarnya ini tuh bagus untuk eksibisi. Teman-teman HIPMI mungkin juga bisa menjadikan tempat ini sebagai eksibisi, kemudian event atraksi wisata dan sebagainya, termasuk sport tourism. Tadi Mas Eton ngendiko ada run, ada sepeda, goes dan sebagainya, itu menarik kalau dikumpulkan di sini. Jadi kita bisa melihat view embung di tengah perkotaan yang padat penduduknya, itu menarik sekali. Ini mungkin bisa jadi lahan terbuka hijau ya Pak ya. Betul. Karena catnya juga ada yang hijau. Pokoknya ini bisa dijadikan titik kumpul ya. Kalau jadi teman-teman bingung mau kemana langsung aja ke sini. COD ke sini Pak. Iya betul. Nah ini Pak Wahyu pengen tanya lagi nih, ini seberapa yakin sih Pak kalau investor ini memang harus invest di sini nih untuk mengembangkan Taman Budaya Embung Giwangan ini Pak? Ya, jadi memang menarik sekali. Beberapa waktu yang lalu sudah mulai banyak muncul investasi masuk, terutama dalam bentuk kayak restoran tapi konsepnya fine dining Mbak Dina. Jadi kayak kitchen, kayak eatery itu banyak banget ini di 2024 masuk di Kota Yogyakarta. Paham mboten niku. Alah jelas eatery niku napa Pak? Itu tahunya pawon Pak Aman. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi masak dilihatin sambil akhirnya ya rawurung yang dimaem itu Mas. Jadi itu sudah mulai banyak juga. Kemudian investor besar dari Bali juga menanamkan investasinya pusat kerajinan dan oleh-oleh di Kota Yogyakarta ini, karena mereka itu melihat potensi pariwisata Kota Yogyakarta itu sedemikian besarnya. Ini captive marketnya aja ya, tahun 2024 kemarin itu kita itu pergerakan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta itu mencapai 10,9 juta orang dari Januari sampai Desember. Jadi wajar ya kalau kita tiap long weekend, tiap malam minggu itu mesti Metu City aja udah kebak banget itu. Macet Pak di mana-mana Pak. Betul. Kemudian belanja wisatawan mereka itu rata-rata meningkat dari tahun 2023 kemarin, yang semula 2,2 menjadi 2,3 juta orang per kunjungan. Jadi kalau 2,3 juta kalikan 10 juta orang aja itu sudah sekitar 20 triliun loh duit wisatawan mubeng di Kota Yogyakarta itu. Itu kan ya kalau investor kan melihatnya seperti itu nggih. Tawaf lho niku. Tawaf lho Mbak, muter itu. Nggih, ora banjir niku Pak. Kemudian length of stay-nya juga meningkat ternyata. Jadi kenapa length of stay meningkat? Ternyata teman-teman wisatawan itu nggak cukup bisa sehari eksplor Kota Yogyakarta. Betul ya. Sehingga dengan captive market yang sedemikian besar itu, tadi saya ulangi 1,88 hari sekarang itu, tahun 2024 menikah. Nah, dengan data statistik yang seperti itu harusnya investor bisa menanamkan
uangnya untuk diinvestasikan di Kota Yogyakarta dengan yakin. Karena pemerintah Kota Yogyakarta juga komit betul, seperti menggelar karpet merah untuk investor yang datang. Kalau Mbak Dina, Mas Pur datang ke kantor Wali Kota Yogyakarta, kantor DPM PTSP itu kayak mall. Waduh, sudah dingin, enak. Iya. Betul. Betul Pak Sidangi. Betul. Enak banget di sana itu, ada pertokoannya, kalau mau ngopi-ngopi boleh di sana. Wonten Mas. Jadi investor itu seakan dimanjakan, dan pemerintah seperti yang disampaikan Pak Sikda tadi yang berperan sebagai regulator itu menciptakan regulasi yang berpihak kepada investasi, tentunya tanpa mengabaikan nilai-nilai yang sudah terkandung di Kota Yogyakarta. Jadi selain itu, Pak Sikda tadi juga sudah menyinggung kenapa sih investor harus percaya untuk menanamkan uangnya di sini. Stabilitas politik dan keamanan Kota Yogyakarta itu relatif terjamin. Aman aja. Ayam gitu loh. Apa? Aman. Yang kagungan asmo. Tapi benar Pak Wahyu, teman-teman saya itu yang biasanya punya schedule ke Jogja cuma 1 hari gitu, sekarang extendnya lebih lama, jadi 3 hari. Ini juga dulunya kan bukan Jogja, jadi extendnya sekarang udah bertahun-tahun. Sampai anu nggih. Sampai diusir keluarga ini Pak. Rakober Bali. Kalau tadi dari Pak Wahyu sudah sangat memberi kepercayaan kepada investor. Kalau dari Pak Aman sendiri, gimana ini Pak? Nggak ada yang diragukan lagi Bapak? Oh ya jelas, enggak. Tadi kan sudah panjang lebar sama dengan luas itu ya disampaikan Pak Mas Wahyu. Itu kan artinya kita secara total memang ingin mengorientasikan investasi sebagai kekuatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga mau tidak mau memang Kota Jogja harus berbuat seperti itu. Tapi juga ada yang belum tahu nih Pak, kalau adanya investor ini apa mempengaruhi tentang perekonomian masyarakat, ini yang perlu kita jelaskan juga. Kan ada yang beberapa mungkin pemikirannya itu itu loh Pak. Iya, makanya kan saya tadi menyampaikan di awal kita bicara tentang iklim kondusif di luar iklim semi dan hujan tadi itu adalah sesuatu yang urusannya dengan pengaturan. Nah, makanya regulasi atau pengaturan yang dimainkan pemerintah daerah harapannya akan menjadi jembatan hubungan antara investasi dengan pengembangan ekonomi real masyarakat secara keseluruhan. Nah, di situ kan ada aturan-aturan yang membuat nanti investornya nyaman, masyarakatnya juga terkena efek positif dari kehadiran investasi itu. Nah, itu judulnya adalah regulasi. Maka yang ketiga tadi saya katakan bahwa iklim sosialnya juga harus tercipta dengan baik agar investornya merasa menjadi tenang mengembangkan investasi di Kota Yogyakarta. Jadi hal-hal itulah yang kemudian bahwa iklim investasi itu tidak hanya urusan pemerintah, tidak hanya urusan swasta, pelaku ekonomi, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Bahkan yang tadi disampaikan Pak Wahyu itu kan investasi yang berorientasi pariwisata, kan gitu. Nah, kalau berorientasi pariwisata, maka kemudian sadar wisata masyarakat itu juga penting. Artinya kalau dulu simbah kita pernah ngendiko, simbahnya pariwisata itu kan Pak Menteri Pariwisata Susilo Sudarman, yang monumennya masih ada di Kulon Progo itu, Sabta Pesona. Itu kan ada rumah makan Padang Sabta Pesona, gitu. Jadi pengembangan pariwisata dengan investasinya nanti harus didukung oleh Sabta Pesona. Ya soal keamanan, ketertiban, kebersihan, sampai kepada kondisi lingkungan. Nah, ini semuanya kerja bareng. Ya pemerintah, ya masyarakat, ya pelaku swasta. Intinya seperti itu. Tapi program ini sudah dirasa berhasil belum Pak Aman? Atau mungkin ada tolak ukurnya, ini udah berhasil atau belum gitu target-target? Ya saya kira kita sudah tersesat ke jalan yang benar ya. Jalan yang benar kok tersesat Pak Aman? Iya, tersesat ke jalan benar seperti tadi disampaikan Mas Wahyu bahwa sudah ada kemajuan. Ya tentu kita akan terus berusaha sehingga Brasil atau Argentina, Ekuador itu sangat tergantung kepada Copa Amerika itu nanti sangat tergantung kepada kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk nyengkuyung ini semuanya gitu.
Berarti ora, Dik. Jadi untuk nyengkuyung itu perlu grup band. Nah, grup band. Elemen. Ini wis ketularan Pak Ahmad. Oke. Egok-egok kayak gitu. Itu karena kita punya apa? Republik Indonesia. Hanya ingin kau tahu. Hanya ingin kau tahu. Iya benar, Republik. Mas Etan, kalau melihat ini lagi pengen tanya-tanya yang benar-benar prospek. Kalau buat kita umpamanya gitu Mas. Kita kan mau private atau Private. menggelar pernikahan di sini tuh kira-kira piye? Jadi pernikahan gaya angkringan. Lah tadi Mas Ur bilang menggelar. Berarti mengaku kloso. Waduh, lesehan. Menggelar nih tapi Tapi kita menggelar gelarnya pernikahan. kloso yang paling gede loh Pak, karena kloso ambarukmo. Belajar saling loh. Pak Eko berarti dia Pak Eko. Kenapa? Masuk. Melepet Pak Eko. Tapi kalau yang bisa menarik wisatawan, kalau di sini melihat vibes-nya di sini apa Mas? Kalau tadi yang Mbak mau prewed sebenarnya bagus ini bangunannya juga bagus untuk background karena kan Bangunannya identiknya. ya, Bangunan interiornya juga. bagus. Iya, bagus itu. Kalau yang bisa menarik masyarakat wisatawan Mas? Harus ada event sebenarnya tuh. Oh, Iya, kayak harus ada Pak event. Wahyu ini ya Iya, berarti ya. Karena memang harus sering diviralkan. Oh, Kalau oke. sesuatu tempat baru misalkan ini kan FYP. termasuk baru. Iya, biar FYP. Iya, karena sekarang apapun Oke. orang pasti buka handphone, Medsos main ya. TikTok, Heeh. main ya lain-lain lah medsos. Jadi perlu memang setiap ada ini bikin ada event apa kayak tadi misalkan atau pemancing atau apa yang lain. Nah nanti di situ di up-nya di situ memang. Gitu. Nanti pasti bakalan tahu oh Embung ini banyak acara gitu. Oke. Tapi kan tidak semua apa ya? Laki-laki. Laku gue. Tidak semua itu bisa diinvestkan di sini kan. Di setiap tempat tuh pasti ada ciri khasnya kan. Nah, ini Biar kalau ikonik itu loh, nah, Mas. betul. Dari Mas Etan ada usulan enggak ini biar ini Embung Giwangan banget nih. Ada enggak Bunggiwan banget, Bro. ngomong ada Pak Wahyu dan Pak Aman ya. Apa ya yang mungkin lebih ke Jogjaan ya mungkin. Nah, Mas betul. Mungkin nanti banyak dibikin kayak tadi taman itu terus ada di situ ada mungkin ada miniatur apa Tugu Jogja bisa ataupun yang lainnya sebenarnya bisa jadi lebih gitu. Tapi memang daya tarik kota Jogja kita sebenarnya ingin menjadikan Jogja ini kota event, kota festival. Oke. Jadi City of Festival itu salah satu salah satu daya tarik untuk menggerakkan pariwisata kota Jogja. Makanya kenapa Embung Giwangan ini hadir, salah satunya ini menjadi venue bagi kepentingan kegiatan outdoor kan ada amphitheater itu nanti indoornya ada di Geraha Embung Giwangan ini. Jadi harapan kita memang akan semakin banyak event, semakin banyak festival di basis masyarakat itu menjadi kalender of event yang mendorong banyak kegiatan pariwisata bertumbuh. Kira-kira begitu. Berarti untuk kegiatan yang tumbuh itu perlu kura-kura yang kecil-kecil. Oh iya. Venue. Penyu Mas itu. Venue sing cili-cili. Atau mungkin venue yang memberikan informasi, Pak. Nah. Venue luan. Penyu luar Mas. Venue yang memberikan informasi. Venue luar. Jangan dipakai Pak. Tapi Pak Wahyu kalau selama ini review-reviewnya pariwisata di tahun sebelumnya gimana Pak? Iya, ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi nggih, bahwa statistik pariwisata kita itu di tahun 2024 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dari pergerakan. Nek Pak Wahyu ini matematika terus. Iya, tapi malah hafal semuanya loh Pak. Rumus-rumus Ini lebih dari data yang di sini Pak. Waduh. Seperti pergerakan, kemudian belanja wisatawan dan length of stay itu juga tertinggi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dan hal ini memang harus dijaga oleh pemerintah Kota Yogyakarta karena kondisi kepariwisataan Kota Yogyakarta itu tidak take it for granted. Jadi tidak terus koyongan terus. Ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi dan dari percakapan kami dengan beberapa wisatawan itu ternyata faktornya tadi ada yang di-spill Pak Sida juga
ada yang namanya 4 sehat, 5 sempurna, 6 istimewa. Mbak Wih, Mas. Waduh, apa itu? iya, Jadi kenapa orang mau datang ke kota Yogyakarta sebagai wisatawan, menghabiskan duitnya yang tidak sedikit dan menghabiskan waktu yang tidak sedikit sebentar saja di Yogyakarta. Ternyata 4 sehat yang pertama itu mereka datang karena keberaneka-ragaman destinasi yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi banyak destinasi yang menarik untuk dikunjungi membuat mereka pengen datang ke kota Yogyakarta. Kemudian keanekaragaman kuliner, semuanya sudah orang tahu itu kuliner di Yogyakarta itu banyak banget. Kemudian kriya, kemudian fashion, itu 4 yang pertama. Yang 5 itu yang membuat bagus itu adalah karena industri pariwisata kota Yogyakarta, hotel dan restorannya itu relatif lebih lengkap, lebih bagus dan lebih tersertified daripada industri pariwisata yang ada di sekitar kota Yogyakarta. Jadi mereka itu pengen ke Gunung Kidul menikmati pantai pasir putih, pengen ke Kaliurang dan sebagainya, tapi nginepnya di Jogja. Ini alhamdulillah banget, ini harus kita jaga terus meniko, hotel dan restoran meniko. Kemudian yang terakhir tadi Pak Sidel udah ngendiko event. Ternyata event-event yang ada di kota Yogyakarta itu menjadi salah satu tumpuan daya tarik pariwisata kota Yogyakarta. Dinas pariwisata teman-teman saya itu sudah mengumpulkan ada venue luan. 135 event. Waduh, banyak banget itu. Nah, malah potensi ya Mas Pur. Potensi ini 135 event itu tidak hanya yang dibiayai oleh pemerintah, tapi juga swasta, juga masyarakat. Semuanya itu menarik orang untuk memasukkan kota Yogyakarta sebagai wishlist kunjungan wisatawannya. 135 event. Itu Roma Irama loh, jangan terus 135 juta penduduk Indonesia. Ada kamu. Pak Aman ini lama-lama kayak Saipul deh. Ini nganu tak tinggal dulu. Loh, Saya itu kemana? mau ketemu malah ketemu ditinggal. Iya Saipul. loh. Ketemu Saipul gimana loh? Saya pengen tahu testimoni dari pengunjung-pengunjung Oh lah ya itu ini kepiye itu yang loh. perlu kita dengarkan bersama nggih. Oh iya boleh keliling-keliling. Iya. Minggato Mas. Titip niki nggih, Pak. Nggih. Rada suwi Mas Pur. Kayak bunga. Kalau gitu kita sambil nunggu Mas Pur keliling, ya kita istirahat dulu mawon, Pak. Nggih. Wow, di sini juga suasananya mendukung ya Pak. Syahdu gimana gitu Mendukung loh. dan menggendong. Tapi kan juga banyak keluarga anak-anak kecil gitu main di sini juga ramah juga toh Pak? Iya, ini sebetulnya sifatnya nganu ya, untuk siapa saja bisa ya. Oke. Fleksibel, artinya menjadi titik untuk kepentingan keluarga. Saya kira semuanya bisa menikmati. Orang tua, anak-anak, remaja, semua bisa menggunakan area ini sebagai bagian dari hiburan mereka. Weh, dari semua kalangan udah bisa menikmati di sini ya. Betul, Mas iya. Eton, Iya. kalau untuk masyarakat nih, kalau pengen berdagang di sini, ini khusus masyarakat loh ya, bukan yang event-event gitu. Nah, ini yang cocok apa Mas? Apalagi dengan suasana yang mendukung gini apa nih biar bisa laris gitu Mas? Ya kalau mungkin kalau siang gini kan yang dingin-dingin ya pastinya. Asik. Orang lari Es batu, Mas. Apa Mas yang paling cocok nih? Bisa jadi es doger atau yang produk-produk Yang UMKM gratis, lah. Mbak. Aduh, Pak. Gratis itu seger lan atis. Ya, Produk-produk tak kirain kalau UMKM. nggak bayar Pak, ya kan. Saya juga sebenarnya pengen buat promo gitu, setiap hari Jumat gratis tapi tutup warungnya. Jadi biar nggak tombok gitu Pak. Tapi melihat seperti ini, barangkali Pak bisa ada bebek-bebekan gitu Pak. Ya kan? Anak-anak itu kan pada suka ya Iya. kalau yang lucu-lucu gitu diembung, tapi boleh nggak toh Pak sebenarnya? Boleh, ini kan ada perahu juga tuh di sebelah sana. Oh Getek. alah. Oh, Perahu getek. yang bahasa Inggrisnya itu getek. Oh, wow. Tapi itu kalau buat anak-anak gimana Pak kalau
ada udah pemandunya berarti ya Pak? Ada pemandunya, ada pemandunya. Ya. Tak kirain ini udah mau mandiri gitu loh Pak wisatanya. Wah, ini suka lari. Ini memang sukanya lari dari kenyataan Pak. Ini Ini loh Mas. Lah yo kowe iki kok ngendi mau kok muni arep ketemu. Baru meminta testimoni itu loh. Testimoni pengunjung. Waduh. Terus Wah ini. diliatin dulu Mas, diliatin. Tuh. Menurut saya bagus sekali ya Mas, selain tempat untuk jogging ya olahraga, itu nanti biasanya digunakan untuk acara-acara mungkin seperti musik, kemudian nanti juga ada pameran di sana itu. Kalau kemarin itu lebih banyak menumpuk di areal alun-alun selatan atau Alkit. Kalau di sini lebih luas dan ada pemandangan situ atau danau. Saya senang semakin banyak fasilitas yang dibangun. Memang perlu ada public space atau ruang-ruang hijau di tengah kota untuk orang kota. Bagus ya dengan pengembangan di tempat seperti ini. Kayaknya tempatnya juga lebih adem ya kayaknya, lebih asri. Jadi mungkin bisa ditambah untuk area food court. Orang jogging sembari belanja ataukah sekedar sarapan. Diperbanyak alat olahraga. Lebih ke instalasi kesenian, olahraga. Misalkan dibangun jadi space, ada panggung yang cukup luas buat acara malam gitu, kayaknya seru sih di sini. Untuk tempat duduk ya bangku masih sangat kurang. Keran air tapi yang bisa diminum. Sudah cukup memadai, mungkin ditambah. Menurut saya sudah lumayan oke. Jadi menurut aku sih cukup. Yang jelas ditambah fasilitasnya Mas. Mungkin taman lebih diperbanyak supaya terlihat hijau. Supaya malam kita juga bisa nongki-nongki cantik di sini. Tolong jaga kebersihan. Misalnya embungnya jadi dibersihkan, tidak berbau. Yang pokok sih lebih ke tempat rekreasi sama olahraga aja. Ya semoga makin maju sih. Makan tabungan. Nah, tadi kan di video tadi udah dilihat Pak bahwa ada beberapa yang udah puas, tapi juga ada beberapa masukan-masukan. Tadi salah satunya apa Mas? Mungkin kayak tempat duduk dan lain sebagainya itu loh Pak. Kurang Pak. Pripun itu Pak? Besok mau ditambahin lagi nggak? Kalau kita itu sebetulnya pengen mobilitas masyarakat lebih kuat, jadi ya melaku-melaku. Sehingga kenapa tempat duduk tidak kita sediakan itu supaya mereka jalan gitu. Ini 1 kilometer lebih loh kalau keliling. Nah, jadi ini menjadi tempat olahraga yang bisa memanfaatkan situasi. Ini keliling embung ini, nek diukur, kita sudah pernah mengukur Mas. Meskipun orang gatel. Ini kira-kira itu mengukur Pak. mengukur. Iya, mengukur ya. Jaraknya. Iya, 1 kilo lebih bahkan. Coba 7 kali muter. Ya. Dulu saya pernah 8 Pak muter sini. Oh, berarti. Karena dikejar warga. Oh. Nyolong HP. Padahal tadi saya mau usul loh Pak, apa boleh nggak kalau bawa otopet ke sini? Barangkali ya kan. Inland skate. Apa? Inland skate. Itu barangkali boleh nggak sih Pak Wahyu kalau kayak gitu tuh nggak boleh ya? Jadi ini hanya untuk pejalan kaki dan olahraga lari dulu. Sementara seperti itu konsepnya, biar tidak mengganggu pengguna yang lain. Iya. Lah pripun kita jalan ke sana? Oh, ini kayaknya tadi saya udah jalan-jalan udah lebih dari 8 km Pak. Mungkin nganu ya Dik ya. Harapan-harapannya itu loh Pak. Harapan dari Pak Wahyu dulu Pak, harapannya buat khalayak semuanya. Jadi embung budaya Giwangan ini memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Yogyakarta, yang pertama menjawab kelangkaan venue untuk event-event ya. Pergelaran event-event di Kota Yogyakarta itu semakin sedikit kan. Kemudian embung budaya ini juga diharapkan sebagai hub dari beberapa titik-titik ungkit yang sudah diciptakan sebelumnya oleh pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga bisa menjadi pintu masuk utama pergerakan wisatawan di Kota Yogyakarta wilayah selatan. Kalau ini sudah menjadi hub tadi, berarti yang paling cocok adalah investasinya mungkin penginapan yang ada di sekitar sini, kemudian restoran. Di depan kita itu juga sudah
ada investor datang. Iya. Jadi dia kayak ini juga konsepnya one stop entertainment. Aji Jadi Saka di sebelah. Aji Saka. Iya, situ ada ada Triswaka Nabila. Ini grupnya Triswaka Grupnya, Nabila. ya. Iya. Anak-anak muda itu pasarannya. Generasi Iya. Gen Z. Iya, jadi kalau Genzongong. wisatawan ke situ, dia bisa ada sesuatu yang bisa dibeli, ada sesuatu yang bisa dimakan, dan ada sesuatu yang bisa dilihat. Embung Budaya Giwangan juga seperti itu. Ya. Ada wotusinya, kita bisa melihat pemandangan yang ada di sini. Ada wotudunya, ada bisa aktivitas sport di sini. Kemudian nanti juga akan ada wotu buy sama wotu eat di sini. Jadi ini benar-benar one stop shopping and entertainment di Yogyakarta Selatan. Semua lengkap. Lengkap. Wisata Kalau budayanya. seandainya kondisinya sudah 100% jadi ya. Jadi harapan kami nanti seperti itu. Pak Sekda, harapannya Pak. Ya, saya kira keberadaan Taman Budaya Embung Giwangan ini bisa menjadi panggungnya seniman, sehingga oleh karenanya aroma budayanya kuat, padahal kita juga menjadikan budaya itu sebagai bagian dari pendukung pariwisata Kota Yogyakarta, begitu. Jadi balance wisata dan Balance. budaya ini Balance. beriringan. Mas Eton, harapannya nih. Harapannya kalau dari saya pribadi, yaitu ya event itu banyak, sama nanti mungkin dengan banyak event ini lingkungan sekitar bakal terdampak gitu. Iya, Dari mungkin UMKM. seminggu ya. 3 kali lebih kurang ya, Pak Wahyu. Kurang Pak Wahyu. 10 ya, Mas. Aman kurang. Iya. Oke, Yang semoga penting ada J. venue Venue. luan. Menyuluan Pak, aduh. Tapi senang sekali Pak, ini kita bisa berjumpa. Pokoknya lain kali Tanpa kita akan disengaja ya, iya, Mbak. tanpa disengaja Pak. Semoga Kapan? kita Hari jadinya kapan? Loh, lah ini Nah. besok kita undang lah, Pak. ini malah belum jadian tapi mau putus Pak rencana. Tapi Jadi, makasih Pak udah sempat ngobrol. Calon mantan. Belum jadi udah jalan mantan. Makasih ya Pak Aman, Sami-sami. Pak Wahyu, Sama-sama. Mas Eton udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Kalau gitu mau keliling-keliling nyuwun pamit kita bareng-bareng. Lagu romantis kok gundul-gundul pacul. Sing rada mengharukan suasana ngono lho. Mau dong yang romantis Mas. Ha la 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 la. Buta-buta galak. Kepiye toh? Oh, buta-buta galak. Ini kita tuh sudah menikmati vibes-nya yang ada di Taman Budaya Embung Giwangan, Mas. Yes, Ternyata, Mas, sebagus ini Yes. dan seluas ini. Oh. Ternyata ini terbukti banyak sekali gedung-gedungnya, ya kan? Tempat yang bisa kita nikmati, salah satunya ternyata ini ada ruang rapat. Ruang rapat? Iya. Waduh. Tahu nggak ruang rapat ini tuh ada persamaannya dengan hati wanita loh Mas. Persamaannya apa, Dik? Yang boleh masuk itu hanya untuk orang-orang yang berkepentingan saja seperti hatiku. Iya. Tapi yo nganu, Dik. Saya punya pasangan kamu tuh tak tompo segala kelebihan dan kekuranganmu. Tapi Mas, aku sebelumnya mau minta maaf ya Mas. Lah gimana toh? Kalau aku besok jadi istrimu, aku tuh sebenarnya nggak bisa masak ya Mas. Nggak bisa masak? Nggak bisa. Nggak apa-apa, Dik. Kamu nggak bisa masak. Ya bener Mas. Iya, iya. Makasih Mas. Kamu nggak bisa masak, aku juga nggak bisa nyari uang kok, Dik. La 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 la. Terus kita jadi nikah nggak Mas? Sembuh nikah karmu ra karmu.